Apabila bukan sekarang, kapan lagi? Begitulah awal mula niat saya dalam melakukan perjalanan ini. Saya sempat pesimis dan menimbang-nimbang sebelum melakukan perjalanan solo touring yang cukup jauh ini. Apakah nantinya memang bisa sampai? Namun, apa artinya niat jika tidak ada tindakan? Sehingga sampailah saya ke tujuan akhir, yaitu Pulau Lombok. Pulau yang masyhur dengan sebutan Tanah Seribu Masjid ini memiliki banyak keindahan alam yang sudah dikenal maupun yang masih tersembunyi. Hari pertama saya di Pulau Lombok, saya merencanakan untuk nantinya bisa mengeksplor mengelilingi Pulau Lombok dengan rute Kota Mataram, Praia, Sembalun, Pamenang, dan kembali ke Kota Mataram. Setelah sebelumnya, saya sampai di Lombok menggunakan ferry sekitar pukul 7 malam untuk kemudian menginap di salah satu homestay di Kota Mataram yang saya dapat dari Traveloka dengan harga 100 ribuan saja, dengan review yang cukup bagus yaitu Full Cost Homestay, di mana terhitung memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Perjalanan saya mulai pukul 6 pagi dari kota Mataram menuju arah Lombok Tengah. Dengan keadaan saat itu, jalan yang terhitung sepi, namun lama-kelamaan ramai ketika menjelang masuk sekolah dan juga aktivitas warga yang menuju tempat bekerja. Setelah sampai pada arah percabangan ke Sembalun, saya berbelok ke arah kiri menuju hutan masuk Taman Nasional Gunung Rinjani. Sepanjang perjalanan ini, banyak ditemui satwa liar, salah satunya monyet liar, di sepanjang jalan menuju arah Sembalun, dengan vegetasi hutan yang terhitung rapat dan heterogen. Pemandangan daerah Sembalun ini memang sungguh indah. Tebing tinggi, bukit, dan lembah yang mengelilingi wilayah ini menjadi latar yang sangat eksotis. Banyak tempat wisata yang ada di wilayah Sembalun, di antaranya yang saya kunjungi, yaitu Bukit Selong. Terletak di kaki Gunung Rinjani pada ketinggian sekitar 1.200 sampai 1.800 meter di atas permukaan air laut, bukit ini menawarkan panorama alam yang memukau, dengan akses yang relatif mudah, menjadikannya cocok untuk semua kalangan, termasuk wisatawan yang tidak terbiasa untuk trekking. Untuk tiket masuk sendiri terhitung cukup murah, yaitu sekitar sebesar Rp5.000. Setelah cukup menikmati pemandangan di Bukit Selong, saya melanjutkan perjalanan mengelilingi Taman Nasional Gunung Rinjani menuju destinasi air terjun Sendang Gile dan Tiu Keleb. Air terjun Sendang Gile dan Tiu Keleb adalah dua destinasi wisata alam yang terkenal di Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Dengan tiket masuk hanya Rp10.000, kita sudah bisa menikmati dua air terjun dengan suasana sejuk dan pemandangan tropis yang memukau. Dari pintu masuk, kita bisa menuju tangga turun ke arah air terjun Sendang Gile dengan trek berupa tangga yang cukup curam, dengan waktu tempuh selama kurang lebih 15 menit. Selanjutnya, saya menuju air terjun Tiu Keleb yang masih di wilayah yang sama, namun dengan trek yang cukup jauh dan variatif, yaitu rute jalan setapak berbatu, juga sungai dengan arus yang cukup deras saat menuju air terjun Tiu Keleb. Sepanjang perjalanan, banyak ditemui wisatawan asing yang ditemani guide saat melakukan trekking. Menuju air terjun Tiu Keleb dapat ditempuh kurang lebih 20-30 menit dari air terjun Sendang Gile. Air dari kedua air terjun sangat segar dan jernih dikarenakan berasal dari Danau Segara Anak di Gunung Rinjani.
Cukup menikmati kedua air terjun tersebut, saya melanjutkan perjalanan ke arah Lombok Utara. Sepanjang jalan dari Sembalun ke arah Pemenang di wilayah Kabupaten Lombok Utara dengan destinasi terkenal yaitu Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Saya tidak menyempatkan untuk berkunjung dikarenakan memang terbatas waktu yang sudah memasuki sore hari. Sebenarnya, saya merencanakan untuk menginap 3 hari 2 malam. Namun dikarenakan memang untuk jadwal kapal yang hanya tersedia di hari kedua, saya memutuskan untuk pulang besok dini hari dan mempercepat waktu menginap menjadi terhitung 2 hari 1 malam. Hari kedua, saya melanjutkan untuk mengeksplor kembali. Saya menuju ke arah Praya untuk meneruskan perjalanan ke Bukit Merese dari kota Mataram dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam dengan jarak 53 km. Jalan menuju Bukit Merese terhitung bagus dan cukup sepi pada pagi hari. Bukit Merese atau sering disebut Merese Hill oleh turis asing adalah bukit kecil yang cukup hits di kawasan Mandalika, Kuta Lombok Tengah, yang lokasinya berdekatan dengan pantai Tanjung Aan. Bukit kecil ini menawarkan pemandangan yang luar biasa, dengan hamparan rumput hijau dan panorama laut Samudra Hindia yang biru mempesona. Pendakian ke puncak hanya memakan waktu sekitar 10 menit melalui jalur yang ramah bagi pemula. Saat sunrise atau sunset, pemandangan menjadi sangat dramatis, menjadikannya spot favorit untuk fotografi. Bukit ini juga terkait dengan legenda Putri Mandalika, seorang putri yang konon melompat ke laut demi menjaga perdamaian antar pangeran yang memperebutkannya.
Selanjutnya, tidak jauh dari Bukit Merese, di wilayah yang sama, saya menuju Bukit Seger yang bersebelahan dengan sirkuit Mandalika. Dari puncak, pengunjung dapat melihat sirkuit Mandalika, khususnya tikungan 10 yang terkenal dengan kerikil warna-warni bertema Tenun Sasambu. Pemandangan pantai seger dan laut biru di kejauhan menambah keindahan, terutama saat matahari terbenam. Tiket masuk sekitar Rp5.000 per orang dengan biaya parkir Rp5.000 juga untuk motor. Tujuan saya selanjutnya yaitu Desa Adat Sadi. Desa Sadi terletak di Dusun Sadi, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Desa seluas 5,5 hektar ini dihuni sekitar 700 jiwa dari suku Sasak yang masih setia melestarikan tradisi leluhur. Sejak 1975, Desa Sadi jadi destinasi wisata budaya dan kunjungan makin ramai sejak bandara dibuka pada tahun 2011 dengan 100-200 wisatawan per hari. Tidak jauh dari Desa Sadi, terdapat situs warisan sejarah Islam di Lombok yaitu Masjid Kuno Rembitan, didirikan pada abad ke-16 oleh Wali Nyatok, seorang penyebar agama Islam dari Baghdad. Masjid ini salah satu situs bersejarah tua di Lombok. Destinasi terakhir yang saya kunjungi di Pulau Lombok ini yaitu Museum Negeri Nusa Tenggara Barat atau sering disebut Museum NTB, terletak di pusat kota Mataram, tepatnya di Jalan Panji Tilar Negara Nomor 6, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Museum ini punya koleksi lebih dari 7.000 benda, mulai dari peninggalan prasejarah, masa Hindu, Islam, hingga kolonial. Koleksinya super lengkap, mencakup arkeologi, geologi, biologi, etnografi, sejarah, numismatik, hingga keramik. Untuk tiket masuk dewasa sekitar Rp4.000 saja ya. Sebagai penutup perjalanan saya di Lombok, saya menyempatkan untuk mampir sejenak menikmati sunset di dekat wilayah Pantai Senggigi dan melanjutkan perjalanan pulang pada dini hari menggunakan kapal DLN Oasis. Sebenarnya masih banyak tempat dan destinasi yang ingin saya kunjungi. Semoga suatu saat nanti saya atau Anda dapat berkesempatan untuk kembali ke sini.